Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kerukunan umat beragama. Kita tahu kita hidup di bangsa Indonesia, berbagai macam agama, suku, pulau ada di Indonesia. Sebagai umat Islam yang mayoritas, maka sudah selayaknya kita memberikan contoh kepada orang-orang di luar Islam untuk menjalin ukhuwah persaudaraan, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Di dalam regulasinya, pemerintah membuat namanya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Kita tahu bahwa ajaran agama Islam selalu mengedepankan konsep ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang selalu menebarkan kasih sayang, rahmat tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada seluruh alam. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi dalam rangka memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Rasulullah itu memberikan rahmat, kasih sayang. Maka ajaran agama Islam selalu menebarkan akhlakul karimah. Kita bisa melihat bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, banyak orang-orang kafir Quraisy yang menghina, melempari kotoran unta. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak pernah membalas. Justru Rasulullah selalu mendoakan agar supaya orang-orang yang selama ini menyakitinya diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kuat, sudah hijrah ke Madinah, mempunyai kekuatan yang besar, kemudian pulang ke Mekah. Ketika sudah menguasai Mekah, ketika orang-orang yang sudah terjepit, orang-orang kafir Quraisy sudah kalah, yang dilakukan Rasulullah tidak kemudian membunuh mereka, tetapi melindungi mereka, memberikan kasih sayang. Dan dengan akhlak yang seperti itu, justru orang kafir Quraisy kemudian empati, mengakui kebenaran ajaran agama Islam yang begitu mengasihi kepada orang lain. Oleh karena itu, di negara Republik Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus melindungi, menghormati, menyayangi kepada orang-orang di luar ajaran agama Islam. Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 disebutkan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa?
kerukunan yang kita bangun dilandaskan kepada sikap toleransi, saling pengertian. Kita tidak boleh kemudian menghalang-halangi saudara-saudara kita yang mungkin non-muslim untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaannya. Kita menghargai mereka ketika kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kita menghormati, kita sekaligus menyayangi dalam konteks sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi dalam rangka menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam konteks ketauhidan, dalam konteks keyakinan, kita harus meyakini bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang paling benar, paling sempurna. Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar yang diterima oleh Allah hanya ajaran agama Islam. Tapi dalam konteks kehormatan kita menghargai keyakinan mereka, kita juga harus toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Laksanakanlah ajaran agamamu, tetapi juga jangan menyalahkan, menghalang-halangi ajaran yang akan kita laksanakan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dalam konteks keyakinan, kita punya prinsip yang berbeda. Tetapi dalam konteks muamalah, dalam konteks kemanusiaan, kita harus menghormati, menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita. Apalagi perbedaan itu tidak hanya dalam konteks beda agama. Terkadang kita ini disuguhkan kepada perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah, yang bersifat cabang, yang bersifat tidak prinsip, hanya perbedaan organisasi masyarakat. Perbedaan NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam Tionghoa dan lain sebagainya. Jangan menjadikan alasan kita saling mengejek, saling merendahkan, saling mengganggu. Perbedaan yang ada bukan menjadi tujuan kita. Itu adalah jalan yang tujuannya sama dalam rangka li'i'la'i kamilillah. Hanya beda dalam konteks berdakwahnya. Tetapi kita saling mendukung, saling membantu, yang kemudian disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan kita sesama umat Islam jangan kemudian mengganggu di dalam kita melaksanakan dakwah-dakwah, dalam melaksanakan syiar ajaran agama Islam. Di sisi yang lain, kita juga harus menghormati, menghargai keyakinan masyarakat lain. Keyakinan orang lain, kita harus menghormati itu karena kita hidup di dalam negara Republik Indonesia. Selain itu, regulasi yang mengatur tentang kerukunan umat beragama ini menjadi sangat wajar. Karena Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari ragam budaya, adat istiadat, agama, kepercayaan, keyakinan, ras, bahasa daerah, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia juga banyak memiliki berbagai karakteristik, spesifikasi maupun keunikan tersendiri. Seperti sebagai negara kepulauan terbesar, memiliki wilayah yang luas, bahkan menempati urutan ke-7 ke dunia. Nah, berbagai ragam ini kalau kita tidak kelola dengan baik, maka kita akan berperang dengan saudara sendiri. Bangsa Indonesia merdeka tidak hanya dilakukan berproses, tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, tapi saudara-saudara kita non-muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk penghayat kepercayaan juga punya andil di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Maka jadikanlah ajaran agama Islam ini sebagai orang Indonesia yang beragama Islam. Jangan orang Islam yang ada di Indonesia. Jadikanlah orang Indonesia yang beragama Islam.
jangan orang Islam yang ada di Indonesia. Perbedaannya apa? Kalau kita meyakini bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang beragama Islam, maka kita bisa menjalankan ajaran agama Islam dengan tanpa mengurangi, menghilangkan budaya Indonesia. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang beragama Islam. Tetapi kalau prinsip kita adalah orang Islam yang ada Indonesia, maka di dalam ajaran agama Islam ada namanya ajaran, ada namanya budaya. Ya. Kalau orang Indonesia yang beragama Islam, hakikatnya adalah ada proses akulturasi agama dan budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai spirit ajaran agama Islam, maka budaya Indonesia itu harus tetap kita lestarikan. Saya ambil contoh penghormatan orang Indonesia terhadap orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Itu sudah jelas. Ajaran agama Islam menganjurkan kepada kita untuk menghormati, menyayangi kedua orang tua kita. Implementasi penghormatan kita terhadap orang tua ketika kita bertemu dengan orang tua, kita mencium tangannya, meminta doanya dan lain sebagainya. Itu budaya orang Indonesia. Mencium tangan orang tua adalah budaya orang Indonesia. Maka mencium tangan itu bukti konkret penghormatan kita kepada orang tua. Dan ini tidak boleh dikesampingkan. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan ajaran agama Islam, yaitu menjalankan atau menghormati orang tua, maka sekaligus kita menjunjung tinggi budaya Indonesia. Jadi ada proses akulturasi penggabungan antara ajaran agama Islam dengan budaya yang selama ini kita anut, selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dan inilah yang kemudian membuat kita tertanam ukhuwah Islamiyah sekaligus ukhuwah watoniyah. Dalam format Indonesia, kemajmukan itu bisa dilihat dari sisi ukhuwah basyariyah, persaudaraan berdasarkan rasa kemanusiaan. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan berdasarkan sebangsa dan setanah air. Dan ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama. Ketiga ukhuwah ini membingkai kehidupan sosial dalam berinteraksi antar sesama. Terkait dengan ukhuwah Islamiyah, sebenarnya bukan berarti ukhuwah Islamiyah itu hanya sesama umat Islam saja, tetapi lebih memiliki arti persaudaraan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebab kata ukhuwah Islamiyah itu berbeda dengan ukhuwah bainal muslimin, yang memiliki arti persaudaraan hanya antar sesama umat Islam. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah mempunyai arti ukhuwah diniyah. Ukhuwah Islamiyah itu merupakan persaudaraan dengan setiap manusia. Meskipun berbeda agama, keyakinan, kepercayaan, asalkan tetap dilandaskan nilai-nilai keislaman seperti perbuatan adil, saling mengingatkan, saling menghormati, itu yang kemudian disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau hanya sesama Islam itu ya ukhuwah bainal muslimin. Tapi yang dipakai adalah ukhuwah Islamiyah. Artinya ukhuwah persaudaraan dengan orang apapun asalkan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, yaitu nilai-nilai toleransi, saling menghormati, saling menyayangi. Inilah nilai-nilai di dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, sekaligus ukhuwah watoniyah. Persaudaraan sesama agama, persaudaraan sebangsa dan setanah air, persaudaraan sesama manusia. Semoga kita akan selalu menjaga ukhuwah yang selama ini sudah dibangun oleh para pendiri bangsa, bahkan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.